Saya akan langsung kepada kemarin kami dapat arahan dari Pak Dirjen pada saat rapat pimpinan. Mari kita sama-sama memetik hikmah pandemi COVID-19. Kita sama-sama untuk melakukan ikhtiar berjamaah, ikhtiar kolektif dalam hal mensikapi learning loss, ya. Satu keadaan di mana anak-anak kita selama masa pandemik ini banyak kehilangan kesempatan untuk belajar bertatap muka dengan ibu dan bapak semua, yang merupakan model pembelajaran yang ideal adalah pembelajaran yang dengan tatap muka. Namun karena keadaan, sebagian dari anak-anak kita tidak memperoleh kesempatan penuh untuk belajar di sekolah. Maka Pak Dirjen berpesan pada kita semua untuk melakukan learning recovery. Kita ingin mengembalikan, setidaknya menggantikan agar pengetahuan, keterampilan, dan bekal-bekal yang Ibu dan Bapak berikan pada saat masa pandemik ini bisa kita update, bisa kita tambah pada para peserta didik kita. Nah, tentu bekal di dalam program guru penggerak yang telah Ibu dan Bapak lakukan tempuh selama kurun waktu yang cukup lama, 8 bulan terakhir ini, tentu banyak hal yang didiskusikan terkait dengan pembelajaran yang memperhatikan karakteristik peserta didik yang sangat unik dengan satu model pembelajaran berdiferensiasi. Kita tentu sepakat bahwa setiap pribadi adalah unik, maka sentuhan-sentuhan yang unik pula kita bisa berikan kepada para peserta didik kita. Yang ketiga tentu seperti pada saat ini adalah sebuah praktik baik pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi, terutama selama masa pandemik, yang menurut kita semua tentu ada hal yang membanggakan. Di satu sisi memang pandemik adalah musibah, di satu sisi adalah sebuah hikmah yang bisa kita petik di dalamnya. Banyak inspirasi kaitan dengan literasi digital yang Ibu dan Bapak telah pahami secara signifikan dan lompatannya luar biasa. Juga kepada para peserta didik kita dan para orang tua kita. Mungkin ke depan akan banyak inspirasi, desain-desain pembelajaran yang menggunakan moda secara padu antara luring dan daring. Dengan tren blended learning ini menjadi sebuah peluang bagi kita semua dalam rangka memberikan pembelajaran yang makin bermakna. Yang berikutnya tentu ini adalah bagian tanggung jawab kita bersama membangun bersama ekosistem yang inklusif. Tentu kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencipta kita tak ada yang celah. Anak-anak kita yang oleh Tuhan diberikan kelebihan pada aspek pendengaran, aspek penglihatan, mari kita berikan layanan yang memadai agar juga bisa bersama-sama menyerap kurikulum, menyerap pembelajaran sama dengan kawan-kawannya. Dua landasan hukum ini sangat kuat untuk menjadi landasan kita membangun bersama ekosistem yang inklusif. Anak-anak kita dengan segala kelebihannya, lukisan ini adalah mengingatkan pada kita bahwa anak-anak kita juga berharap duduk bersama. Karya Regiane Putri dari SLB Purnama Cipanas memberikan inspirasi pada kita dengan gambaran buah apel yang ditampung dengan ada yang tidak ditampung. Regiane Putri bertutur pada kita, aku memiliki hambatan fisik yang menghalangiku untuk bersama dengan orang-orang. Padahal aku juga ingin duduk bergaul dengan orang-orang diberi kesempatan yang sama. Aku ingin bisa hidup mandiri dan tidak menjadi beban di sekitarku. Lukisan kedua juga
makin menguatkan kepada kita bahwa kita diajak untuk tidak lebih melihat aspek tampilan luar. Dengan 5 buah yang dicitrakan ini, kalau kita cicipi sama-sama manisnya. Sekali lagi, saya ingin menyampaikan pesan dari Ananda Muhammad Sahrul ini yang seorang tuna rungu bertutur kepada kita, aku memang tidak sempurna karena ada kecacatan fisik yang tidak bisa mendengar dan bicara. Walaupun begitu, dalam hati kami sama dengan orang-orang. Karena saya akan merawat hati itu tetap bersih dan baik agar tetap bermanfaat. Ibu dan Bapak semuanya, 2 sahabat kita ini adalah anak-anak yang sangat luar biasa, mampu bekerja, dan tentu bila mana diberikan kepercayaan, para sahabat kita bisa bekerja sama. Baju yang saya pakai baik di dalam foto maupun yang saya pakai sekarang ini adalah karya anak-anak kita berkebutuhan khusus. Yang saya pakai dari sekolah inklusif di Kabupaten Ponorogo, dan yang ada di foto ini adalah karya dari SLB di Kota Mataram. Baik, Ibu dan Bapak, sekilas iklan dari Pempat TK, TK, dan PLB. Kami hadir 7 hari dalam 1 minggu melayani para stakeholder dengan sejumlah event-event baik webinar maupun kajian-kajian dalam mengoptimalkan media sosial kami. Saya berterima kasih Ibu dan Bapak telah memberikan like, subscribe, follow terhadap akun-akun media sosial kami, di Facebook kami, di Twitter kami, di YouTube kami, dan juga di Instagram kami. Ada Ladu, Laboratorium Dongeng TKPLB, silakan bisa dibagi kepada anak-anak kita sebagai salah satu sumber belajar. Baik, demikian beberapa hal selagi saya bisa bertemu secara keseluruhan dengan Ibu dan Bapak semuanya, waktu hadir secara luring dulu hanya di 3 lokasi. Alhamdulillah hari ini juga mengambil hikmah atas pertemuan secara virtual ini. Sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih pada Ibu dan Bapak semuanya, para calon penggerak yang hebat, Ibu dan Bapak pengajar praktik, fasilitator, dan Ibu Bapak di Dinas dan Kabupaten Garut, Bapak Kabid. Terima kasih sekali lagi, appreciate untuk Kabupaten Garut. Semoga apa yang kita lakukan ini terlimpah barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap semangat pagi, dan semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore pagi Pak. Ya Pak, betul. Selamat pagi dan semangat pagi, betul Pak. Jadi semangat pagi. Baik Pak Dr. Andes Abu Her, MPD, Kepala P4TK, TK, dan PLB. Terima kasih Bapak atas insight yang diberikan kepada kami. Lalu juga sudah berkenan membuka acara untuk pembukaan Lokakarya ke-8 di pagi hari yang cerah ini. Dan betul seperti yang Bapak sampaikan bahwa guru penggerak itu adalah para gerliawan pendidikan, Pak. Para militan pendidikan yang luar biasa sekali, dan kami sangat terinspirasi sekali dari karya-karya yang tadi yang disuguhkan oleh Ananda, yang walaupun ada kekurangan tetapi tidak membuat semangat dan memberikan karya yang terbaik untuk bangsa. Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan dan informasi serta dibukanya acara oleh Kepala Bidang Data dan Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Kepada Bapak Dr. Cecep Firmansyah MPD, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Cek sound, Bang. Loud and clear. Ya. Pak, bagus Pak. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan sangat saya banggakan Pak Kepala P4TK, TK, dan PLB,
beserta jajarannya, ada Ibu Rute dan kawan-kawan yang sangat saya hormati, saya banggakan, para instruktur, fasilitator, maupun pengajar praktik yang sangat berdedikasi tinggi dalam kegiatan ini. Yang sangat hormati saya banggakan Pak Kasih beserta staf yang concern terhadap kegiatan ini. Yang sangat saya cintai para peserta calon guru penggerak yang insya Allah untuk angkatan 1 ini tinggal sebentar lagi menyelesaikan program diklatnya. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT bahwasanya hari ini kita sudah masuk ke episode yang ke-8 dan tinggal 1 episode lagi, Lokakarya ke-9. Dengan segala izin dan rahmat Allah, kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan, seperti kemarin kegiatan panen raya juga sukses, ya, itu semuanya adalah berkat karena izin dari Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang sangat saya hormati saya banggakan, apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala P4 TK, TK dan PLB tadi sangat bermakna bagi kita untuk kita laksanakan dengan penuh kesungguhan. Ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan dan menjadi aspirasi kami Pak Kapus, ya, bahwa Pak Menteri bahwa para guru penggerak ini harus mendapatkan perhatian khusus, ya, perhatian secara proporsional dari pemerintah Kabupaten Garut, yaitu berkaitan dengan jenjang karirnya. Saya sudah dari kemarin sudah mulai menginstruksikan kepada staf untuk mendata guru penggerak yang PNS terutama, ya, karena kalau yang honorer mungkin kembali lagi, kalau yang di sekolah swasta kembali kepada yayasan, kalau yang di negeri tentu harus ada hal-hal yang memenuhi persyaratan. Oleh karena itu, untuk kebijakan lebih lanjut tentang hal ini, kami perlu landasan hukum bahwa untuk pengangkatan atau penugasan guru sebagai kepala sekolah itu diatur dengan Permendikbud nomor 16 tahun 2008, yaitu tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Tentu hal ini perlu ada revisi, dimasukkan poin yaitu poin guru penggerak. Nah, itu akan menjadi landasan kuat bagi kita untuk mengangkat, untuk membina karir lulusan guru penggerak ini. Yang selanjutnya khusus kepada para peserta, kepada CGP, bahwa kemarin kita hanya berkiprahnya di skup kelas. Sekarang Bapak dan Ibu akan berkiprah lebih luas. Itu adalah sebuah potensi, sebuah peluang yang sangat luar biasa. Ada ibarat kalau ingin jadi ikan yang besar harus pindah dari kolam yang kecil ke kolam yang besar, ya. Tidak ada hiu Pak di kolam yang kecil. Hiu itu di lautan. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin jadi orang besar, siap-siaplah mengarungi kehidupan yang lebih luas. Bapak dan Ibu, tidak panjang kata mungkin dari saya, hanya kepada Pak Kapus, mohon arahannya ke depan, ya, mungkin berupa peraturan, kebijakan, harus bagaimana kami mengembangkan guru penggerak ini, karena tentu kita tidak berharap bahwa setelah lulus CGP ini menjadi guru penggerak, tidak kita harapkan kalau statis, ya. Tentu perlu kita gali lagi potensi-potensi yang sangat luar biasa ini. Kemudian kepada peserta nanti kalau mau berkarya, insya Allah kita fasilitasi. Bahkan saya sudah mengusulkan kegiatan diseminasi guru penggerak, yaitu adalah perluasan peran dan fungsi guru penggerak, ya, supaya guru penggerak ini ilmu-ilmunya bermanfaat bagi seluruh guru yang ada di Kabupaten Garut.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian sesuai dengan permintaan dari Ibu Dini dan semua pihak, bahwa saya harus membuka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim serta berharap ridha Allah. Kegiatan Lokakarya ke-7 program guru penggerak angkatan 1 di Kabupaten Garut secara resmi dinyatakan dibuka. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabid. Insya Allah amanahnya akan kami sampaikan. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Cecep Firmansyah MPD, Kepala Bidang Data dan Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Bapak sudah memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara. Dan saya berharap, Bapak dan kami berharap ketika kami dilepaskan ke lautan tidak hanya bertemu dengan hiu ya Pak ya, tetapi kami juga bisa memandang coral reef atau terumbu karang yang indah, school of fish atau gerombolan ikan yang sangat cantik begitu Pak di lautan sana. Amin, amin. Amin Bu Dini. Ya, amin. Ya, filosofi yang bagus sekali. Baik, Bapak, Ibu, hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu info karya berupa buku dari para CGP hebat yang ada di Kabupaten Garut. Sebagai informasi, Bapak dan Ibu, terutama Bapak Dr. Andes Abuher, MPD, Bapak dari kami para CGP yang ada di Kabupaten Garut itu banyak sekali menulurkan karya-karya tulis. Ini diantaranya beberapa yang akan saya bacakan, yaitu karya dari Bapak Dadan Hamdani dari SDIT 1 Persis Tarogong, lalu ada karya dari Ibu Fenti Inayati SPDI MAG dari SMP Negeri Tarogong Kaler, lalu ada Bapak Duden Ramdan dari SMP Negeri 1 Garut, dan karya dari Ibu Atin Kartina dari SMP Negeri 2 Garut. Baik Bapak dan Ibu, karena mungkin waktu yang terbatas, saya ingin mengundang satu orang saja, yaitu Bapak Dadan Hamdani dari SDIT 1 Persis Tarogong. Wilujeng enjing Pak Dadan Hamdani. Bu Dini, mohon maaf menyela ada yang terlewat dari buku kelompok. Oh iya, siap Pak. Dari kelompok Pak Irfan dan kawan-kawan. Baik sekali. Oke, Bapak dan Ibu, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Angga, bahwa ada satu karya lagi berupa buku kelompok, ya, karyanya Pak Irwan Kristifan dan kawan-kawan, ya. Baik. Pak Dadan Hamdani, Wilujeng enjing, Bapak. Bisa mendengar suara kami yang ada di sini, Pak? Halo, Pak Dadan Hamdani. Tadi saya cek sudah ada. Apakah terlempar Pak Dadan Hamdani? Baik. Sambil menunggu, saya ingin menyapa mungkin Pak Duden Ramdan dari SMP Negeri 1 Garut. Bapak Wilujeng enjing. Wilujeng enjing, Ibu Dini. Iya. Nah, Pak Duden Ramdan mungkin bisa diceritakan sedikit, silahkan Bapak mengenai karya yang sudah Bapak buat. Silahkan Pak. Alhamdulillah, terima kasih pada pembawa acara yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk mempresentasikan hanya sekedar sinopsisnya saja yang saya buat begitu. Ibu, Bapak dan Bapak-bapak yang luar biasa, saya agak nervous juga nih menghadapi Bapak, terutama dari Bapak Abu Khair ya. Bapak, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak Duden. Bapak Alhamdulillah. Kabir juga, iya betul. Bapak Kabir juga, Bapak Dr. Cecep nih. Atasan saya adalah. Ya, selamat Pak. pagi Pak. Izinkan saya untuk. Tenang Pak ya Abdi Pak. Mohon. Kita nervous Pak. Mohon. Izinkan saya untuk menyampaikan sinopsis 2 buku yang saya buat selama saya mengikuti PGP Pendidikan Guru Penggerak selama 8 bulan ke belakang ini. Yang pertama, ini buku saya yang sudah jadi ya baru satu, yaitu yang judulnya adalah Antara Merdeka Belajar, Guru Penggerak dan Program Pancasila. Kemudian yang buku yang kedua adalah tentang implementasi model pembelajaran berdiferensiasi di SMP Negeri 1 Garut. Baik, sinopsis yang pertama Bu, Pak.
antara Merdeka Belajar, Guru Penggerak, dan Profil Pancasila ini mengungkap saya ingin membuka inspirasi dan mindset para guru, tentunya para guru penggerak terutama ini, tentang konsep Merdeka Belajar dan Guru Penggerak dan profil pelajar Pancasila itu sebagai apa begitu. Dan nanti didiseminasikan kepada tim guru-guru yang lain, terutama alhamdulillah sekolah kami juga sudah menjadi sekolah penggerak, Pak, Ibu. Ini penting sekali untuk membuka mindset bahwa di sekolah penggerak akan berbeda dengan di sekolah-sekolah yang non sekolah penggerak. Makanya konsep Merdeka Belajar itu harus dilaunchingkan ke semua pihak dari Bapak Menteri. Kemudian konsep guru penggerak juga harus sama. Lalu profil pelajar Pancasila yang akan kita capai untuk anak didik kita itu juga harus tereksplor ke semua guru dan semua pihak yang berkepentingan dengan sekolah, terutama sekolah penggerak gitu. Alhamdulillah kami di sekolah penggerak di sini juga ada orang-orang pentingnya juga, Pak Karnata itu ada ya. Kemudian yang angkat jempol, kemudian Pak Ita Habibie juga itu komponen-komponen penting di sekolah penggerak kami. Nah makanya kami nanti insya Allah dengan buku ini, dan alhamdulillah kemarin Bapak Kepala Dinas Pendidikan sudah mengapresiasi buku ini dan beliau juga mendalami dulu bahwa ini memang penting untuk disebarluaskan kepada guru-guru untuk membuka mindset begitu pentingnya konsep Merdeka Belajar harus disebarluaskan ke seluruh negeri Indonesia, terutama para guru yang nantinya akan menciptakan pelajar Pancasila atau profil pelajar Pancasila. Itu buku pertama, Ibu. Buku yang kedua adalah tentang implementasi model pembelajaran berdiferensiasi. Itu mengungkapkan tentang bahwa anak-anak itu belajar harus sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Tidak bisa kita memaksakan bahwa anak harus belajar seperti ini, seperti ini, seperti ini. Anak bukan harus dipaksa untuk menjadi sesuatu, tapi anak itu memiliki kemerdekaan sesuai dengan pesan-pesan Ki Hajar Dewantara begitu. Makanya dalam model pembelajaran berdiferensiasi itu dikelompokkan kebutuhan belajar anak itu, ada kebutuhan belajar yang bersifat audio, ada kebutuhan belajar yang bersifat visual, dan ada belajar yang anak yang memiliki kebutuhan pembelajaran yang secara kinestetik, dan itu harus kita petakan semuanya. Nah makanya saya diterapkan di SMP Negeri 1 ini supaya mereka terutama di sekolah penggerak yang memang memiliki capaian belajar yang khusus begitu, itu sebelum mereka ke kelas itu sudah dipetakan mana kebutuhan mereka begitu. Jadi kita akan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Seperti ibu bapak memberikan sesuatu, pasti memberikan itu kepada yang butuh begitu. Tidak bisa memberikan sesuatu yang tidak butuhnya. Mungkin pemberian kita dilempar begitu saja begitu. Nah itu Bu, Pak, sinopsis buku yang kedua yang saya rilis, hanya sayang yang buku kedua itu masih diperstakan begitu. Insya Allah akan sesegera mungkin datang kalau sudah selesai. Ibu mungkin hanya sebegitu karya kecil saya di Guru Penggerak atas nama SMP Negeri 1 Garut. Mohon maaf kalau memang ada kehilapan, dan salam buat Bapak dari PM4K, dari kemudian Bapak Kabir juga, salam juga kepada semuanya. Atur nuhun Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa Pak Duden, luar biasa sekali, sangat luar biasa, produktif dan menginspiratif ya. Baik Bapak dan Ibu, selain yang saya sampaikan tadi ada Pak Dadan Hamdani, Ibu Fenty Inayati, Pak Duden Ramdan, Bu Atna, juga ada buku karya dari Bapak Ita Habibie SPDI dari SMP Negeri 2 Garut yang alhamdulillah menurut kabar sudah diserahkan kepada Bapak Kadis. Luar biasa ya. Mohon izin mengutip satu quotes dari William Arthur Ward di sini. The mediocre teacher tells, the good teacher explain, the superior teacher demonstrate, and the great teachers inspires. Jadi the great teacher itu menginspirasi, sama seperti Bapak dan Ibu yang ada di Kabupaten Garut. Luar biasa sekali. Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati,
sebelum kita memulai acara Lokakarya ke-8 yang nanti akan kita gelar setelah pembukaan, agar acara ini bisa berjalan dengan lancar atas izin Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ita Habibie SPDI. Kepada Pak Ita Habibie kami persilahkan. Siap, terima kasih Budin. Saya dari SMP 1 bukan 2 Budin. Hilap cigana Budin. Oh, bukan. Bangga Pak Ita. Ya tidak apa-apa, dah sama-sama tetangga ya. Baik. Eti Gumujang. Eti Gumujang, sahabat saya juga. Terima kasih, mohon izin kepada dari P4TK ya, kemudian Pak Kabid juga. Mohon izin. Mohon nuhun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita tundukkan kepala sejenak, kemudian ikhlaskan hati seraya memohon ridho dan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma hasil maqasidana wa baligh hawaijana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma hdinas siratal mustaqim minal anbiya'i was syuhada'i was sholihin. Ya Allah ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami jalan yang benar, jalan yang mampu menghantarkan kami mendapatkan ridho-Mu dan juga mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan-Mu. Allahumma ya Allah, berikanlah kepada kami pintu maaf-Mu dan juga bukakan kepada kami pintu surga-Mu. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pikiran yang cerdas, pikiran yang positif, pikiran yang mampu memberikan inspirasi bagi orang lain sehingga hidup kami bermanfaat untuk dunia kami, untuk bangsa kami, dan diberikan kemaslahatan di dalam hidup ini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka kuntu minaz zalimin. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat, kepada kami hati lembut, berikan kepada kami perilaku yang baik, dan angkat derajat kami agar kami mampu memberikan kebaikan di dunia ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Tuhan kami, akhirnya hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan dan hanya kepada Engkau kami menggantungkan cita-cita kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ita Habibie SPDI dari SMP Negeri 1 Garut sudah berkenan untuk memimpin doa. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, akhirnya kita telah sampai di penghujung acara rangkaian pembukaan Lokakarya 8, Program Pendidikan Guru Penggerak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara kami tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aturun Pak Kapit, sami-sami, mudah-mudahan sehat semuanya. Pak Abu, Pak Cecep jangan mengulik sebentar, kita dokumentasi dulu sebentar ya Pak ya. Ya, pakai gaya apa ini Bu Dini? Kenapa Pak? Pakai gaya apa? Mungkin ada gaya Garut. Ada gaya Garut. Pak Kapus diantos di Garut, orang numpang di Lokakarya 9. Insya Allah. Amin. Tangga orang alumni ke balong tetangga. Amin. Insya Allah. Ya. Kami sudah malau kenal. Ya. Pastikan siap. Ya.
Baik, Bapak dan Ibu, mohon berkenan untuk on cam karena kita akan melakukan sesi dokumentasi dulu. Baik, untuk di slide 1 sudah siap. Ya, 1, 2, 3. Senyum Bapak dan Ibu. Baik. Selanjutnya untuk di slide 2, Bapak dan Ibu mohon bersiap-siap. Ibu Rini Ristiani, mohon untuk on cam Ibu. Iya, baik. Cantik sekali Ibu dengan kerudung kuning. Baik, Bu Resi Rahmawati. Oke. 1, senyum Bu Atin Kartina. 1, 2, 3. Oke, baik. Slide kedua sudah selesai. Kita menuju ke slide ketiga. Bapak dan Ibu siap-siap untuk slide ketiga. Oke, baik. Pak Ruhul Husna, ready? Iya. Pak Ihsan juga. Pak Dadang? Baik. Senyum Pak Dadang. 1, 2, 3. Iya, baik sekali. Bu Siti Nuraini juga hadir. Nah. Dan satu lagi untuk slide keempat. Baik, Bu Nunung Martini mohon on cam. Ya, Bu Emi Melani juga mohon untuk on cam. Ibu Emi Melani, oke. Baik, ya. Senyum Bapak dan Ibu, 1, 2, 3. Ya. Ya, oke, baik Bapak dan Ibu, terima